Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan semoga kita semua, keluarga kita, terutama keluarga SMP 1 Jatikalen, mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anak sekalian, pada hari ini Selasa tanggal 10 Agustus 2021, jam kedua waktunya IPA. Nah, seperti biasa untuk pelajaran IPA, sebelum kita mulai, siapkan dulu alat tulis kalian. Baiklah, setelah kalian siapkan, baiklah, mari kita mulai kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Nah, baiklah anak-anak sekalian, kemarin pada hari Selasa yang lalu kita sudah sampai pada materi besaran pokok panjang, dan alat ukurnya kemarin itu 1 penggaris, 2 mikrometer skrup, 3 jangka sorong. Nah, yang sudah kita bahas yaitu 1 penggaris, yang kedua jangka sorong. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini akan kita bahas yaitu mikrometer skrup. Ini adalah mikrometer skrup untuk pertemuan kali ini. Silakan diikuti video pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ini mikrometer skrup. Apa? Itu alat ukur panjang. Nah, pengukuran panjang kemarin kan ada 3, itu tadi sudah saya sebutkan. Nah, pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer skrup ini sangat teliti ya. Jadi biasanya mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur tebalnya kertas atau plat. Jadi yang paling tipis itu biasanya menggunakan mikrometer skrup. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini sudah ada di tulisan ini ya. Nah, ini gambarnya. Ini gambar dari mikrometer skrup. Kemudian cara membaca mikrometer skrup. Nah, caranya. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita lihat di sini, ini skala utamanya. Oh ya, saya ulangi bahwa mikrometer skrup ini juga memiliki 2 skala, yaitu skala utama, yang kedua skala Nonius. Skala utama itu yang panjang, mendatar. Nah, skala Noniusnya yang diputar seperti skrup. Ini adalah mikrometer skrup. Kita lihat di sini, ini skala utama menunjukkan 5, kemudian ada strip ke bawah berarti 0,5, kemudian yang lurus itu 28. Nah, sehingga hasil pengukurannya berapa ya? 5,5 ditambah 0,28 sehingga sama dengan 5,78. Lebih jelasnya pada contoh soal berikut ini. Ini yang saya buat sendiri contoh soalnya. Nah, kita lihat di sini. Skala utama di situ ada angka 2, 3, 4. Nah, itu skala utama yang mendatar. Kemudian di situ ada angka 15, 20, 25, 30. Nah, itu adalah skala Nonius.
Nah, di sini yang lurus dengan skala utama adalah 25. Ini yang maksud saya yang lurus tuh. Nah, berapa hasil pengukurannya? Nah, ini contoh soalnya. Nah, kita lihat di sini setelah angka 4 tidak ada strip ke bawah. Nah, berarti berapa? Ya 4,00. Yang lurus berapa? 25. Berarti hasil pengukurannya 4,00 ditambah 0,25 sama dengan 4,25 mm. Jadi kalau tidak ada strip ke bawah, ya langsung angkanya skala utama berapa, terus yang lurus berapa, yaitu langsung misalkan kok di situ 4 ya 4,25. Kalau misalkan 5 nanti ya 5,25. Itu kalau tidak ada strip ke bawah, garis ke bawah ini maksudnya. Nah, untuk jelasnya yang contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini, nah saya gambarkan di sini skala utama 2, 3, 4. Nah, setelah itu ada strip ke bawah 1. Nah, ini artinya nanti hasil pengukurannya 4,50. Terus yang lurus itu 25. Skala nonius yang lurus dengan garis mendatar adalah 25. Berarti hasil pengukurannya nanti 4,50. 50-nya mana? Ya 50-nya berarti strip ke bawah itu 50. Ditambah dengan 0,25. 0,25 dari mana? Yang lurus dengan garis mendatar. Berarti hasilnya berapa ya? 4,75. 50 tambah 25 berarti 75. Demikian anak-anak untuk pembacaan mikrometer skru. Mudah-mudahan kalian jelas. Ini juga bisa kalian lihat di buku LKS. Nah, saya lanjutkan besaran pokok yang berikutnya yaitu besaran pokok massa. Apa itu massa? Nah, massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu zat. Terus satuannya kilogram. Jadi kalau di pasar atau di toko ada ibu-ibu belanja beli gula pasir beratnya 50 kg. Nah, itu kalau menurut ilmu fisika itu salah. Bener ya, kalau dia bilang berat satuannya harus bukan kilogram tapi newton. Nah, yang benar bagaimana? Beli gula pasir masanya 5 kg. Nah, di sini kalau kilogram berarti itu massa. Ingat, massa di mana-mana tetap. Sedangkan untuk berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, sehingga satuannya berbeda. Kalau berat satuannya newton. Kalau massa satuannya kilogram. Nah, jadi jangan sampai salah. Nah, kemudian alat ukur massa itu ada beberapa, antara lain neraca pasar. Nah, biasanya ditaruh di meja itu ya. Untuk neraca pasar ini bisa kamu lihat di buku LKS juga ada. Kemudian neraca sama lengan atau 2 lengan, neraca 4 lengan atau sering disebut neraca Ohaus. Kemudian neraca gantung, ini biasanya kalau kamu melihat biasanya nek wong ngedos ya, iku nek nimbang, nah digantung ya pakai dipikul terus
gabahe dicantolne. Nah, itu neraca gantung, timbangan gantung. Neraca duduk ini biasanya yang selepan itu banyak menggunakan neraca duduk. Itu tentang alat ukur massa. Nah, berikutnya konversi satuan. Konversi ini menyamakan ya. Jadi menyamakan satuan. Satuan panjang, contohnya kilometer kalau dijadikan meter ya sama dengan 1000 meter. Ini namanya konversi. 1 meter dijadikan senti, 100 cm. Kalau 2 meter berapa senti? Ya, langsung 2 kali 100. Kalau dibalik 1 senti berapa meter? Ya dibalik. Di situ kalau dijadikan senti berarti nolnya 2 atau pangkatnya positif. Kalau dibalik 1 senti ya berarti 0,01 meter atau 10 pangkat min 2. Nah, jadi tinggal balik aja. Meter jadikan kilo berarti ya 0,001. Misalkan 5 senti berapa meter? Ya sama dengan 5 kali 0,01. Jawabannya berarti 0,05. Nah, kemudian di sini ada massa. Nah, ini kalau bisa kamu lihat di situ perbedaan antara massa dan berat. Nah, yang saya ketik merah, nah itu massa. Nah, ini jumlah materi. Kalau berat ini merupakan gaya tarik atau gaya gravitasi. Nah, konversinya ton jadikan kuintal, dan sebagainya. Bisa kalian baca sendiri di buku LKS juga ada. Itu tentang konversi satuan. Berikutnya besaran turunan. Nah, yang sudah kita bahas adalah besaran pokok, sekarang besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam besaran turunan? Ini hanya contoh, masih banyak ya. Di sini 1 luas. Mengapa luas kok dikatakan besaran turunan? Nah, kita lihat di sini. Luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Karena apa? Luas rumusnya panjang kali lebar. Panjang berarti besaran pokok panjang, lebar juga besaran pokok panjang. Sehingga satuannya meter persegi, meter pangkat 2. Volume juga sama. Berat, nah berat yang saya katakan tadi rumusnya massa kali percepatan gravitasi. W sama dengan M kali G. Gaya. Nah, gaya ini adalah massa kali percepatan. Nah, A itu percepatan. Massa jenis, energi, dan masih banyak lagi. Itu besaran turunan. Pokoknya selain 7 besaran pokok itu termasuk ke dalam besaran turunan. Anak-anak, ini tentang besaran turunan. Berikutnya yang keempat yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor dan besaran skalar. Apa besaran vektor? Besaran vektor yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi arahnya diperhitungkan. Sebagai contoh ini, angin bertiup
dengan kecepatan 2 km per jam dari utara ke selatan. Nah, ini berarti arahnya ada. Nah, terus perpindahan. Seorang anak berpindah. Nah, berpindah itu berarti panjangnya berapa? Nah, arahnya kemana? Itu termasuk besaran vektor. Percepatan, gaya. Nah, seorang anak mendorong gerobak atau tukang bakso mendorong gerobak dari Nganjuk ke Baron. Nah, berarti ada arahnya. Ini termasuk besaran vektor. Nah, yang kedua besaran skalar. Apa besaran skalar? Besaran yang hanya memiliki nilai saja atau besar saja. Contohnya massa benda 2 kg. Arahnya tidak dihitungkan. Nah, di sini volumenya 5 liter. Kan tidak ada 5 liter ke timur. Nah, kan tidak ada. Berarti kan hanya besar saja. Suhunya 2 derajat Celcius. Arahnya kemana? Tidak ada. Nah, ini termasuk ke dalam besaran skalar. Nah, itu anak-anak pada pertemuan kali ini ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, ini sebelum kita akhiri, ini biasanya ada tugas. Tugas ini kalian kerjakan di buku kumpulan tugas. Sekali lagi, tidak usah difoto dikumpulkan, ya. Tidak usah difoto dikumpulkan. HP ku lemot nanti, ya. Cukup kalian kerjakan di buku kumpulan tugas. Nah, nanti kapan dikumpulkan ke sekolah. Yang nomor 1, jelaskan yang dimaksud besaran skala. Beri contohnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud besaran vektor. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Jelaskan yang dimaksud besaran turunan. Sudah saya jelaskan. Nah, ini konversi. Sudah tadi. Sentimeter jadikan meter. Berarti 0,01. Nah, kalau meter jadikan kilometer. 0,001. Kalau dibalik, kilometer jadikan meter. Berarti kalikan 1000. Nah, di sini kalian konversikan 25 mm ada berapa meter. Nah, itu lebih mudah itu pakai perundakan ya. Tangga bahasa Indonesianya undakan. Ya, tuh. Kemudian yang nomor 5, hitunglah hasil pengukuran mikrometer skrup berikut ini. Nah, yang A di situ skala utamanya 2, terus 3 ada strip ke bawah. Yang lurus berapa itu? 30. Nah, 30. Nah, kemudian yang B skala utamanya 3, 4, 5. Yang lurus 30. Nah, ini. Tapi tidak ada strip ke bawah. Ini berapa? Ini bisa kalian lihat di buku LKS juga ada. Di penjelasan saya tadi juga ada. Demikian anak-anak. Nah, tetap semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.